Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Laras Pratiwi di channel blognya Budosya. Nah, kali ini kita akan belajar bersama lagi secara virtual, di mana hari ini saya akan membahas analisis data menggunakan SPSS. Adapun yang menjadi topik pembahasan hari ini adalah analisis regresi logistik dengan SPSS. Jadi bagi teman-teman yang ingin ikut belajar bersama, silahkan simak tayangan ini sampai selesai. Juga jangan lupa siapkan SPSS-nya. Bagi siapapun yang membutuhkan contoh data penelitian, silakan Anda boleh email ke pratiwilaras.unper@gmail.com atau saya tuliskan di deskripsi. Oke, langsung saja kita bahas mengenai apa sih regresi logistik itu. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai analisis regresi logistik. Nah, kita harus mengerti dulu kenapa suatu penelitian harus menggunakan analisis regresi, gitu ya. Apabila ditinjau dari tujuan penelitian, maka ada yang disebut dengan penelitian asosiatif. Apa sih penelitian asosiatif? Asosiatif itu adalah jenis penelitian di mana tujuannya adalah untuk mengetahui hubungan atau untuk mengetahui pengaruh antar dua variabel. Apa dua variabel itu? Yaitu ada variabel independen dan ada variabel dependen, ya. Apabila variabel independen atau biasa disebut variabel bebas atau biasa disebut variabel X, itu adalah variabel yang mempengaruhi, gitu ya. Tetapi kalau variabel Y biasa disebut variabel dependent, biasa disebut juga variabel terikat, itu adalah variabel yang dipengaruhi. Nah, dalam satu penelitian kita harus memiliki tinjauan yang kuat. Kita harus memiliki teori yang kuat untuk menentukan variabel X atau variabel Y, gitu ya. Selain harus bisa menganalisisnya menggunakan alat analisis apapun, entah itu SPSS, AMOS, EViews, LISLREL, atau apapun. Yang lebih penting adalah Anda harus punya dasar teori yang kuat. Oke. Kembali lagi ke dalam analisis regresi. Nah, jadi ketika penelitiannya berjenis asosiatif, maka alat analisis yang digunakan adalah regresi. Yang paling umum kita kenal adalah regresi linier, ya. Regresi linier itu ada syarat yang harus dicapai. Harapan dari regresi linier adalah BLUE. Apa yang disebut dengan BLUE? Yaitu Best Linear Unbiased Estimator. Jadi regresinya itu harus sempurna, harus baik, gitu ya. Untuk mencapai regresi BLUE, maka salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah mengenai skala pengukuran. Apabila regresi linier, skala pengukuran yang diperkenankan itu hanya dua, yaitu skala interval dan skala rasio. Maka pertanyaan lebih lanjut muncul, bagaimana jika dalam penelitian saya atau dalam penelitian Anda menggunakan skala ukur ordinal atau nominal, gitu ya. Beberapa pendapat ahli mengenai skala ordinal, maka ada yang disebut dengan metode successive interval. Jadi misalnya Anda ingin tetap menggunakan regresi linier tetapi dengan skala pengukuran ordinal, maka lakukan metode successive interval. Tetapi kita tidak bahas itu. Yang menjadi concern adalah bagaimana jika data penelitian yang kita gunakan adalah skala nominal, gitu ya. Oke. Apabila variabel X-nya berskala nominal, maka tidak apa-apa, Anda boleh masih menggunakan regresi linier. Tetapi apabila variabel Y berskala nominal, maka Anda tidak diperkenankan lagi menggunakan analisis regresi linier. Ada yang disebut dengan analisis regresi logistik. Jadi ketika ada pertanyaan kapan sih digunakan analisis regresi logistik, maka jawabannya adalah ketika variabel Y atau variabel dependent data yang saya gunakannya adalah berskala nominal. Apa skala nominal? Kan lanjutannya lagi tuh.
Skala pengukuran dengan skala nominal bersifat dikotomi atau bersifat kategori. Saya berikan contoh. Dalam data penelitian, misal menggunakan gender. Gender itu misal ada perempuan dan ada laki-laki. Dalam data penelitian, biasanya untuk laki-laki dan perempuan itu diberikan kode. Untuk laki-laki misalnya 1, untuk perempuan misalnya 0. 1 dan 0 ini kan sifatnya angka ya, tetapi angka ini tidak memiliki pengertian khusus. Jadi angka 1 dan 0 sifatnya hanya label saja untuk laki-laki dan perempuan. Contoh lainnya adalah jenis perokok misal ya. Ada bukan perokok, ada perokok pasif, ada perokok aktif. Kita menggunakan 3 kategori. Kemudian bukan perokok ini diberikan kode 1. Kemudian perokok pasif diberikan kode 2, perokok aktif diberikan kode 3. Dari 1 sampai 3 ini kan angka. Tetapi angka 1, 2, dan 3 ini tidak memiliki makna khusus dan sifatnya hanya label saja. Itulah yang disebut dengan skala nominal, sifatnya dikotomi atau kategori. Nah, kemudian dalam regresi logistik ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi. Saya ringkas asumsinya yang paling penting menjadi 6 ya. Yang pertama adalah tentu saja variabel Y harus menggunakan skala nominal. Itu asumsi pertama. Kemudian asumsi yang kedua adalah tidak perlu transformasi data pada variabel X. Variabel bebas dalam penelitian yang menggunakan analisis regresi logistik boleh menggunakan skala rasio, skala interval, atau skala nominal. Tidak perlu dilakukan transformasi data ke dalam skala nominal. Jadi biarkan saja apa adanya. Kemudian yang ketiga, asumsinya adalah dalam persamaan regresi logistik tidak dibutuhkan linear. Jadi regresi logistik itu tidak akan terjadi hubungan linear. Kemudian asumsi yang keempat yang harus dipenuhi adalah regresi logistik tidak memerlukan uji normalitas. Kemudian asumsi yang kelima adalah regresi logistik tidak memerlukan uji heteroskedastisitas. Dan asumsi yang keenam, ini adalah note yang cukup penting. Dalam sampel penelitian dengan regresi logistik adalah sifatnya harus banyak. Jadi ketika kita meneliti dan menggunakan alat analisis regresi logistik, maka sampelnya harus besar. Berapa sih minimalnya yang dikatakan besar gitu ya? Ini saya kutip dari beberapa buku para ahli. Jenis sampel minimal yang digunakan dalam penelitian dengan regresi logistik adalah antara 30 sampai 50. Itu minimal ya. Jadi maksimalnya silakan cari sebanyak-banyaknya. Karena semakin banyak sampel, nanti hasil penelitiannya akan semakin baik. FYI, regresi logistik ini banyak ya ragamnya. Tetapi yang saya ulas sedikit di sini, regresi logistik itu ada 2. Yaitu ada regresi logistik biner dan ada regresi logistik multinomial. Apa bedanya gitu ya? Kalau regresi logistik biner, sifat kategori si variabel Y-nya itu cuma 2. Kayak tadi nih contohnya ada gender. Gender itu ada misalnya laki-laki, ada perempuan. Saya berikan kode laki-laki 1, perempuan kodenya 0. Jadi kategorinya cuma 2. Nah, kalau regresi logistik multinomial, kategori si variabel Y-nya itu lebih dari 2. Boleh 3, boleh 4, it's up to you gitu ya. Saya berikan contoh tadi adalah jenis perokok. Ada 3 kategori. Ada bukan perokok, perokok aktif, juga perokok pasif. Nah, kategorinya ada 3. Setiap pengujian dalam SPSS itu, baik biner maupun multimonomial, ada perbedaannya. Kali ini kita akan bahas yang paling mudah dulu, yaitu analisis regresi logistik biner. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan meneliti dengan regresi logistik di mana variabel X yang saya gunakan adalah 2. Yang pertama adalah depth dan yang kedua adalah growth ya. Di mana depth ini menggunakan skala pengukuran rasio dan growth menggunakan skala pengukuran rasio serta Y-nya adalah opini going concern.
di mana opini going concern menggunakan skala pengukuran nominal. Let's see datanya. Sudah saya sajikan di dalam Excel, di mana ada 36 sampel di kode perusahaan ini. Variabel Y-nya adalah opini going concern. Jadi perusahaan dengan opini going concern akan diberi label ya atau kodenya adalah 1. Jadi apabila perusahaannya mendapatkan opini going concern, saya berikan label 1, artinya ya. Tetapi kalau perusahaannya tidak mendapatkan opini going concern, maka akan saya beri label 0 atau artinya tidak. Dan untuk variabel X ini dua-duanya sifatnya adalah rasio skalanya, di mana datanya bisa kita lihat sendiri ya di Excel ini. Baik, sekarang kita input datanya dulu ya. Caranya adalah kita klik variable view-nya, ini sampai berwarna kuning. Kemudian pada kolom name, karena kita punya 3 variabel, kita langsung ketik saja. Ada X1, ada X2, dan ada Y. Pada kolom type dan width kita abaikan. Pada kolom desimal boleh saya kurangkan untuk yang Y, karena Y itu adalah skala nominal, artinya saya tidak perlu lagi menyimpan beberapa angka di belakang koma, gitu ya. Adapun untuk kolom label, karena saya lebih suka data itu lengkap, maka kita berikan nama dari X1. X1 adalah namanya Deb pada kasus saya ini, karena X1-nya memang Deb. X2-nya adalah growth, dan X3 dan Y-nya adalah opini going concern atau disingkat GC, gitu ya. Nah, untuk value pada X1 dan X2 tidak perlu diganti, tetapi pada Y kita boleh klik nih yang titik 3 ini, kita klik. Nah, value ini tadi sudah saya sebutkan ya, bahwa perusahaan yang tidak mendapatkan going concern diberikan nilai 0. Artinya adalah tidak mendapatkan opini going concern. Kemudian klik add. Kemudian pada perusahaan yang memiliki going concern, maka kodenya atau nilainya adalah 1. Saya memberikan labelnya ya. Kemudian add. Anda kalau punya lebih dari 2 kategori boleh ditambahkan. Tapi kalau 2 kategori ya sudah, langsung saja klik OK, gitu ya. Di sini sudah muncul nih ada ya dan ada tidak. Untuk missing, kemudian column dan align kita abaikan saja. Nah, ini adalah untuk measure. Measure-nya karena untuk X1 itu adalah rasio, maka kita pilih scale. Scale itu artinya variabelnya menggunakan skala ukur interval dan rasio ya. Maka X2 juga scale, dan untuk yang Y menggunakan nominal ya. Adapun untuk role ini tetap input bagi variabel X, dan untuk variabel Y-nya adalah target ya. Nah, ini sudah dimasukkan datanya, sudah disiapkan apa-apa saja yang diperlukan. Maka selanjutnya klik data view. Nah, di sini akan muncul X1, X2, dan Y. Kemudian karena saya sudah membuat datanya di Excel, jadi saya hanya perlu melakukan copy paste saja dari Excel ya. Kita copy datanya, disimpan. Kemudian data Y juga disimpan. Kita ingin melihat nih, ini kan tulisannya tidak, iya, padahal saya kan sudah mengganti tuh dari 0 dan 1 gitu ya. Bagaimana caranya? Anda bisa klik ini, yang A dan 1. Nah, kalau diklik ini datanya jadi 0 dan 1, begitu ya. Oke, nah ini adalah yang disebut dengan data penelitian pada variabel Y-nya menggunakan skala nominal. Bagaimana sampai sini bisa dipahami? Selanjutnya kita akan melakukan analisis regresi logistik. Yuk selanjutnya kita lakukan analisis data. Caranya adalah klik
klik Analyze, kemudian klik Regression, Anda pilih Binary Logistic, kemudian klik ya. Nah, variabel dependennya silakan masukkan variabel Y, dan variabel independennya atau covariance, silakan masukkan variabel X1 dan X2 gitu ya. Sesuaikan dulu bahwa dependennya adalah variabel Y dan covariance-nya adalah variabel X. Kemudian pada tombol save ini silakan diklik ya. Kemudian setelah diklik, Anda pastikan probabilities-nya tercentang, kemudian group membership juga, kemudian unstandardized dan studentized. Ini harus terchecklist ya. Kemudian klik continue. Kemudian setelah itu juga pada tombol option silakan diklik dan pastikan classification plots-nya ini terisi, kemudian Hosmer-Lemshow-nya juga terisi, tercentang ya. Kemudian case-wise list of residual ini untuk outlier outside silakan isi 2. Untuk correlation of estimate juga checklist. Untuk iteration history juga di checklist, dan untuk CI for exponential B maka isi 95%. Ini hampir di checklist semua karena kita menginginkan hasil interpretasi data yang lengkap ya. Jadi silakan sesuaikan. Apabila sudah, silakan klik continue. Baik, apabila sudah sesuai, kemudian silakan klik OK. Nah, nanti akan muncul outputnya sebanyak ini. Nah, bagaimana pembahasannya? Silakan kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya.